Nisa'ukum harthul lakum, perempuan itu adalah ladang bagimu, ya. Tapi ada dua macam makna di sini. Ayo kita luaskan ya. Makna pertama adalah ladang sebagai bercocok tanam dalam arti menabur benih secara keturunan, ya. Secara keturunan. Jadi di dalam apa? Tubuh seorang perempuan, terutama istri itu ada yang disebut womb. Womb itu adalah kandungan yang memang di dalamnya itu seperti ladang, ya, di mana di sana memang sudah disebarkan oleh Allah semacam tempat untuk menanam benih, di mana ketika seseorang melakukan persetubuhan maka akan keluar dari tulang sulbi laki-laki masuk ke rahim ibu. Ada jutaan tuh spermatozoa tuh, tapi yang berhasil berenang sampai ke dinding rahim, atau yang di sini disebut sebagai harsa atau apa? Harsun atau apa? Ladang itu, maka dia akan nyampe sana itu 1-2 benih aja. Dan hanya sedikit yang beberapa benih, makanya hanya sedikit orang yang mampu, misalnya bayi kembar gitu ya. Ada yang kembar 2, ada kembar 3, 4, sampai ada yang akhir itu kembar 8 atau berapa itu Allah alam, itu Allah yang berkehendak. Tapi kebanyakan ya yang nyampe di ladang itu cuma 1. Nah, kalau dinding rahim itu memang kuat, ladangnya subur, dia akan langsung menjadi benih dan tumbuh di sana. Jadi memang Quran ini luar biasa ya di dalam mengsimbolisasikan memang seperti itu, dan itu seperti ladang memang. Makanya ketika apa yang dimakan oleh ibu itu adalah nutrisi pupuk untuk tanaman yang sedang ditanam. Demikian pula dinding rahim ibu itu, makanya dikasih, kalau orang yang kurang subur kan ada penyubur itu, ya itu kayak pupuk lah untuk itu. Jadi itu makna pertama, bahwa atau anatomi seorang ibu itu adalah ladang, terutama di womb-nya itu ya, itu adalah ladang. Nah, yang kedua itu adalah ladang dalam arti apa? Tempat kita menanam kebaikan. Istri kita itu adalah bagaimana seorang suami, tergantung suami. Tapi ya enggak kok kemudian surga manut, neraka katut, itu bukan begitu maksudnya. Ya memang tergantung suaminya mau diarahkan kemana sang istri ini. Justru disitulah letak peluang seorang istri itu adalah ladang pahala buat suami. Sebaliknya, suami juga ladang pahala untuk istri, begitu loh. Ya, saya ulangi, seorang istri itu ladang pahala untuk suami, dan seorang suami juga ladang pahala untuk istri. Cuma sekarang kebalik-balik gitu. Kebalik-balik, kata istri begini, istri itu ladang pahala untuk suami, makanya toh baik-baik sama istri. Nah, kalau mau ke mall sudah kasih ATM tanpa batas, itu itulah karepmu itu. kata sing lanang ndasmu. Nggak boleh itu ya, harus saling pengertian. Kami juga kayak gitu jadinya. Oh, kamu nggak tahu hadisnya itu. Suami itu ladang pintu surga untuk sang istri. Kamu senyum, kamu melayani, nyuci suami aja, kamu makan masuk kemanapun surga, dan sebagainya. Nanti jadinya tukaran itu, ya kan? Ya, cara menerapkan dalil yang keliru ya kayak gitu tuh. Manusia akhirnya berantem berdasarkan point of view atau sudut pandangnya masing-masing. Sama nanti jadi kayak para ulama yang sedang berantem tentang cara menentukan tanggal 1 Syawal itu nanti. Satunya ru'yah, satunya hisab, nggak mari-mari itu. Maka sama-sama memang suami adalah ladang pahala untuk istri. Berbaktilah, taatilah, ya kan? Terutama ketika suami itu taat kepada Allah. Layanilah, berbuatlah sebaik mungkin kepada
suami, terutama suami yang beriman, suami yang telah melaksanakan kewajibannya. No way bagi sampean untuk kemudian menantang mereka. Tapi demikian pula sang suami, istri adalah ladang untuk sampean. Bagaimana seorang istri bisa salihah, itu tergantung sampean di dalam meneladani menjadi seorang salih. Dan juga tergantung sampean bagaimana membawa mereka, frame-nya apa yang dibawa. Gitulah, kalau istri ini kan apa, buat sampean itu kan kayak semacam makmum ya. Kalau takbir sampean aja keliru misalnya gitu kan, maka istrinya ya keliru. Kalau rukuk sampean keliru gitu kan, ya istri sampean keliru. Kalau mau sampean istri sampean salihah, ya sampean soleh dulu. Kan gitu. Kalau mau pengen istri kayak Khadijah, ya sampean jadi seperti Muhammad dulu kan gitu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalaupun nggak sampai seperti Nabi Muhammad, ya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalaupun belum sampai ke sana, ya kayak tabiin. Ini itu yang baik-baik. Gitu. Nah, sang istri juga begitu. Kalau sampean ingin seperti Rasulullah, suaminya, ya sampean jadi kayak Khadijah. Gitu loh. Jangan nuntut suami kayak Rasulullah, sampean sendiri kayak siapa? Syahrini, siapa? Siapa? Kayak dari Persi. Waduh. Jadi ini saling menuntut tetapi tidak menuntut diri sendiri. Maka harsun di situ atau harta itu ladang kita maknai dua tadi ya. Misalkan Faktu harsakum anna syi'tum, maka datangilah mereka dari mana yang kamu sukai, tapi waqaddimu, tapi dahulukan cara yang baik li anfusikum untuk diri kalian. Banyak ini hadis atau ayat yang terkait dengan bagaimana menggauli istri dari sisi bagaimana berhubungan suami istri maupun bagaimana berinteraksi di dalam keseharian sehari. Kalimatnya jelas, interpretasi yang ditekankan adalah wattaqullah, tapi di atas semua itu bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaqu. Nah, ini sebagai frame kita ya dalam bersuami dan beristri. Ajak suami istri dengan frame apa? Ya, bojo, kita ini akan bertemu Allah. Wis talah. Ya opo bagaimanapun kepriben wae. However, nah gitu. Kita ini ujung-ujungnya adalah bertemu Allah. Ajak suami anak istri kita untuk punya frame itu. Frame apa? Frame yang ingin liqa'a Rabbi. Ya, apa? Liqa'a Rabbi. Orang yang selalu yarjuna rahmatullah, orang yang selalu berharap rahmat Allah. Nanti kalau sampean suami dan istri memiliki frame itu, ya, yang ini orang yang mulaku, mereka ini yakin akan bertemu Allah. Nah, orang-orang inilah yang insya Allah dalam satu keluarga itu, kalaupun bukan kok nggak ada konflik ya, kalaupun ada konflik itu lebih cepat terselesaikan. Kenapa? Karena frame dan tujuan sama, maka jalannya akan cepat sama, meskipun kadang agak ada yang meletot sebentar gitu, akan kembali ke rel, karena relnya cuma satu itu, mulaku Rabbihim, bertemu Tuhannya, mencari rahmat ridho Allah gitu. Jadi mereka begitu yakin, wa annahum, sungguhnya mereka itu terhadap mulaku Rabbihim yuqinun, ya kan? Apa? Meyakini betul, yakin banget bahwa mereka akan bertemu Allah. Maka dek, mas, wis talah, seberapapun kita berantem, bukankah the ultimate goal, tujuan paling tinggi kita itu apa? Sama-sama bertemu Allah dalam ridhonya, toh? Ya sudah, wis kita pinggirkan ego kita. Sopo sing ngalah dhisik, wis ayo ngalah dhisik aja dah. Intinya menempatkan kepentingan bersama, yakni mulaku Rabbihim, di atas kepentingan masing-masing, baik suami maupun istri.
insya Allah nanti kalau begitu penyelesaian persoalan itu akan lebih cepat, insya Allah. Tapi latihan memang harus menempatkan itu tadi. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya, bahwa mereka benar-benar concern pada satu titik saja. Nggak usah kepingin sogem belawah ke waya raya, itu gak mari-mari, nggak ada ujungnya standarnya itu. Nggak usah kepingin terkenal viral, nggak usah. Ajak bojo sampean, suami istri sampean menjadi orang-orang yang the ordinary people, the humble people, orang yang haunan, hatinya itu lembut, rendah hati, nggak neko-neko, ambisinya juga nggak tinggi-tinggi. Live your life, jalani hidup sampean based on apa? Berdasarkan apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam para khulafaur rasyidin contohkan. Wis talah. Taman pikir enggak pernah berantem? Ya pernah. Rasulullah dan istri beliau itu juga pernah berantem. Pernah ada satu cerita gini tuh, ya ada satu cerita ini. Rasulullah itu duduk di satu tempat gitu, lalu ada Abu Bakar juga duduk di satu tempat, kemudian datang juga Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah sama Abu Bakar ini duduk di situ tuh udah lama, tapi diam semua gitu ya, diam semua. Lalu Umar ternyata juga duduk dan diam semua gitu kan. Ya akhirnya bertiga ini lama diam semua. Yang namanya Abu Bakar nggak mungkin tahu berani bertanya sama Rasulullah. Adabnya sangat tinggi ya. Nah Umar ini lama ditunggu. Aku ini mau tanya Abu Bakar kok diam. Tanya Rasulullah nggak berani. Akhirnya apa? Umar karena udah nggak sabar terus tanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, ada apa kok diem? Ada apa kok diem ini gitu? Terus Abu Bakar, iya, tadi itu saya diomelin sama istri, gitu. Pokoknya apa ya, orang perempuan kan gitu ya. Maaf ini yang perempuan, maaf ini kan. Jadi pokoknya protes lah. Seperti surat Al-Mujadalah itu kan demonya perempuan sampai dikasih nama Al-Mujadalah itu. Orang perempuan yang mendebat, tapi nggak ada kan laki-laki yang mendebat di situ. Nah, yang didebat karena yang laki-laki gitu. Nah Abu Bakar ngomong gitu, saya tadi diomelin, diprotes nih sama istri, jadi saya mending diem aja sudah. Nah yang Umar loh, ya kok sama? Saya tadi diem aja yuk karena diomelin istri. Terus Rasulullah dawuh, loh kalian kok sama? Saya juga ini. Jadi ternyata Rasulullah juga diam tadi karena habis apa? Diprotes dan diomelin istri. Loh ya Rasul, siapa yang berani ngomelin engkau? Ya anak kalian berdua toh. Abu Bakar itu kan putrinya Aisyah istri Rasul. Sementara putrinya Umar itu kan Hafsah istri Rasul juga. Ya putri kalian berdua toh. Jadi akhirnya bertiga ini curhat, bertiga ini ngobrol tentang bagaimana menghadapi ketika diomelin istri. Apa coba ketika diomelin istri? Wis diemin aja. Itu perempuan itu, istri kalau sudah ngomong pokoknya selesai sudah. Bumi ini nggak bisa dijelaskan kayak gimana pun, nggak bisa. Maka yang paling baik apa? Diam. Mending ambil kunci mobil lalu jualan mobil, selesai sudah. Tuh ya. Jadi kalau sudah sang istri sudah apalagi sudah pokoknya sudah selesai. Itu dunia itu nggak ada penjelasannya itu. Jadi dari riwayat lucu tadi, ini bapak-bapak para suami kalau sedang dimarahin istri atau sedang ada protes dari istri, wis diem aja dulu. Nanti kalau sudah kondisi sudah tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada badai, ya toh, tidak ada banjir, sudah baru kemudian diem lalu ngobrol, ngomong baik-baik gitu. Akan lebih baik lagi kalau pas dia gitu itu sambil diajak belanja atau apa gitu. Nah itu baru belanja kemana ya, nggak usah jauh-jauh ke toko sebelah beli apa, temani aja beli bumbu-bumbu gitu aja.
Gus kok nyuruh belanja mahal-mahal, enggak. Yang penting pada saat mereka tenang. Apalagi kalau mereka marah sambil nangis, wes biarkan sampai selesai nangisnya. Jangan disuruh berhenti. Orang kalau perempuan itu nangis jangan disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti ya, karena belum puas nangisnya, ya sudah. Sampean diem aja, juga nggak usah dipuk-puk diem, Dodi, nggak usah, wes biarin.